Itu yang sampai sekarang masih ada kepercayaan seperti itu. Teman-teman semua, dari cerita tadi dapat kita ambil bahwa pada saat itu, pada masa yang lalu, di Ubud, khususnya di Pulau Gunung Lebah, sudah ada tari-tarian wali berupa tari reja. Dan barangkali dari sanalah perkembangan seni pertunjukan lainnya di kemudian hari. Karena ini masanya panjang, saya akan mencoba melihat seni pertunjukan di Ubud itu perkembangannya. Saya bagi menjadi periode-periode. Ini hanya untuk memudahkan kita mengingatkan. Itu yang pertama saya sebutkan periode awal, yaitu ketika gerakan Semacam Dia dan mulainya settlement di sana. Lalu periode kedua 1782 sampai 1900 ini mulai dari adanya kerajaan Ubud pada tahun 1782 dan terus berlangsung sampai 1900. Itu apa yang terjadi dalam seni pertunjukan. Kemudian setelah itu periode 1900 sampai 1945 sampai zaman kemerdekaan. Dan dari 1945 sampai sekarang itu saya hanya mencoba untuk memudahkan dia. Pada periode awal, yaitu mulai gerakan mesin manusia sebelum adanya kerajaan Ubud, bahwa kehidupan masyarakat diduga sangat dekat dengan alam. Nah, oleh karena itu pada masa ini sudah ada jenis tarian-tarian yang biasanya itu untuk meminta hujan, untuk mohon keselamatan dan sejenisnya, di mana tarian itu diiringi dengan nyanyian atau vokal. Nah, tarian seperti ini kebetulan saya sempat lihat di Papua, di dalam hutan. Jadi saya dari sini. Nah, saya menduga tarian sejenis inilah yang terjadi pada saat itu. Nah, lalu pada periode selanjutnya, periode tahun 1782 sampai 1900 Masehi, ya 1782 itu mulainya kerajaan Ubud. Raja Ubud Soekarno Kutukanto itu kemudian digantikan oleh Ide Soekarno Putu Sukawati. Soekarno Putu Sukawati digantikan oleh Ide Soekarno Rai Batul, Raja Ubud. Nah, Ide Soekarno Rai Batul ini adalah seorang yang raja yang sangat dalam tanda kutip kedewan-dewan dan juga seniman besar. Ini menurut informasi dari Komisi Ubud yang saya terima. Nah, oleh karena itu tidak mengherankan pada masa ini banyak pura yang dibangun dan direnovasi ada, dan kehidupan kesenian khusus seni pertunjukan maupun yang lainnya itu menjadi lebih semarak. Nah, yang menarik juga mulai pemerintah Raja Ubud ini, pada Raja ketiga ini, Puri atau Raja sudah bertindak sebagai pelindung seniman dan kesenian, termasuk juga sebagai dermawan, yang istilah umumnya kita kenal namanya mecenas, yaitu raja atau yang yang sangat dermawan. Beliau melindungi seniman dan budayawan dan yang lainnya, sehingga secara tadi itu saya boleh tidak Nah, yang menarik juga pada masa ini, pada masa pemerintahan dia inilah sesungsungan yang kita kenal sekarang sebagai ide Rakuling Mesir, Mokilo Barong, nah itu dibuat menurut ide Agung Siaso
itu punggal dari sumber ini dibuat oleh Ide Cokordo Gadung dari Puri Sanen Kami Luhur. Kayu yang dipakai sebagai bahan punggal merupakan bagian dari kayu yang sama untuk membuat barong yang menjadi sungsungan di Periakan dan Sebali. Nah, oleh karena itulah maka dipercaya bahwa sesungsungan yang ada di Ubud, di daerah Kelingsir yang dulunya bernama Anusapati, dipercaya sebagai mesemeton antara Ubud, Periakan dan Sebali. Nah, indikatornya adalah setiap adanya upacara feodalan, ide susunan saling melungin. Jadi saling kunjung mengunjungi. Salah satu peristiwa penting juga dengan adanya sesungsungan di daerah Kelingsir sekarang, bahwa pada masa itu terjadilah aktualisasi sastra ke dalam seni pertunjukan. Ya, aktualisasi pengimplementasian nilai sastra ke dalam seni pertunjukan, khususnya yang diambil dari cerita Tantri. Nah, aktualisasi ini menghasilkan satu genre seni pertunjukan baru yang disebut dengan ketantrian. Dari sana asal-usulnya. Jadi teks sastra itu diaktualisasikan dalam seni pertunjukan sehingga muncul seni pertunjukan baru yang disebut ketantrian. Salah satu cerita yang paling populer pada saat itu ketika masyarakat Ide Cokordo, masyarakat Ubud misalnya Ide melungin ke Sebali, biasanya mempersembahkan satu cerita yang diambil dari cerita Tantri tadi. Yang paling populer itu adalah Ipopake. Ipopake yang berasal dari sastra Tantri. Ipopake adalah sebuah cerita yang menceritakan tentang seorang pemburu yang bernama Ipopake. Ketika berburu di hutan, dia dikejar oleh harimau. Dalam keadaan bahaya, datanglah seorang monyet yang menyelamatkan dia dari kejaran dan dibawa naik ke atas pohon. Nah, setelah harimau itu pergi, maka monyet itu membawa Ipopake ke rumahnya untuk beristirahat. Nah, kemudian tiba di rumah, monyet ini permisi dulu, dia keluar mencari makanan untuk anaknya yang kebetulan di rumah sendiri. Nah, ketika melihat anaknya sendirian, Ipopake timbul niat jahatnya. Akhirnya anak monyet itu disembelih dan dipanggang dijadikan sate dimakan sendiri. Ketika ibunya datang, ibu monyet ini alangkah terkejutnya dia karena anaknya tidak ada lagi. Ditanya Ipopake dan Ipopake mengatakan dia tidak tahu. Tapi akhirnya niat jahat Ipopake itu terbongkar. Dan akhirnya karena ini marah dipanggil harimau, kemudian singkat cerita Ipopake tewas dimakan harimau. Nah, itu akhir cerita Ipopake, salah satu lakon yang sangat populer. Nah, dari sana kita lanjut ke periode berikutnya, itu tahun 1900 sampai 1945, yaitu saya pakai tonggak zaman kemerdekaan. Nah, setelah Cokordo Rebatu mangkat, beliau digantikan oleh Cokordo Gede Sukawati. Kalau Adi Cokordo, kalau tidak salah di foto beliau yang ada di itu Cokordo Gede Sukawati. Di masa pemerintahan beliau, ini seni pertunjukan tambah meningkat lagi di Ubud dan berkembang dengan baik. Dalam membina dan mengembangkan seni pertunjukan di Ubud, beliau mengangkat seorang sastrawan dan seniman yang bernama Ikantun yang asalnya dari Mayangan. Ikantun ini mengambil istri di Lungsiakan, kemudian memiliki putri tunggal yang bernama Logriel. Nah, oleh karena itulah Ikantun atau Guru Kantun itu sering dipanggil dengan nama Pangriel atau Gurun Griel. Nah, Ikantun ini selain seniman dan juga sastrawan, dia adalah seorang yang cakap mengendalikan kuda. Ya.
beliau lah katanya yang percaya sebagai usir dari kereta kencananya Uli Ubud pada saat itu. Karena kepercayaan raja sangat besar pada kantor ini, maka diberi gelar yang disebut dengan Makal. Selanjutnya bahwa pada saat itu karena raja sangat senang sebagai mecenas, sangat seniman, nah memiliki juga seorang seniman yang dianggap mampu, maka dibuat semakin berkembang sekarang itu. Gambuh muncul, topeng muncul, arjel, yang di taman dulu ada juga kerantang muncul, barong landung di padang regah muncul. Oleh karena itu raja itu menarik seniman-seniman yang terbaik dari desa itu dan dilatih, dibina di Puri. Mereka aman untuk melakukan kegiatan karena kehidupan seniman itu dan keluarganya ditanggung oleh Puri. Jadi pada saat itu makan cukup, apalagi tinggal berkreasi. Nah sehingga tumbuhlah istilah yang namanya ini gabung duwe Puri, legong duwe Puri, karena memang dibina oleh kode yang ada. Pada tahun 1922, Ubud dijadikan keberbekalan dengan perbekal pertama yang adalah Panggrian tadi. Ya, wilayah perbekalan Ubud pada saat itu meliputi Banjar Ubud, Saman, Bentuyung, Junjungan, Kutuh, dan Nagi. Perbekal Panggrian diganti oleh anak Agung Gede Kerpek. Selanjutnya menjadi perbekal Ubud ketiga, Gusti Budulekat. Pada masa jabatan perbekal yang ketiga ini terjadi pertukaran wilayah, yaitu Banjar, Taman, Kajel, Tegalantan, dan Padang Tegal baru masuk Ubud, wilayah perbekalan Ubud. Sedangkan Kutuh dan Nagi sudah ke perbekalan yang lain yang terkadang. Lalu yang menarik juga pada saat itu, pada pemerintahan kolonial Belanda, Kerajaan Ubud dirubah statusnya dari kerajaan maju ke distrikan dengan Punggawa yang pertama yaitu Cokordo Ratu Sukawati. Itu terjadi 1 Juli 1938 dan perayaan perubahan itu dilakukan pada 16 Juli 1938. Masa ini adalah masa-masa keemasan bagi Bengkulu dan yang sangat menarik pada awal tahun 30 itu yaitu munculnya ide Cokordo Ratu Sukawati dan ide Cokordo Gede Agung Sukawati. Ini apa yang terjadi? Betul-betul itu terjadi perubahan yang sangat besar, di mana orientasi dari beliau-beliau ini untuk mengembangkan Ubud jauh daripada hanya lokal, tapi nasional dan internasional. Karena ide Cokordo Ratu Sukawati itu menjadi salah satu representatif Bali di Jakarta, sedangkan ide Cokordo Gede Agung Sukawati ke dalam, tapi tetap juga keluar negeri. Nah pada saat itulah Walter Spies datang kembali karena adanya hubungan ini, kemudian disusul oleh yang lainnya seperti Rudolf Bonnet, Bigby, Jean Bello, Miguel Covarrubias, Margaret Mead, Charlie Chaplin, dan yang sebagainya. Nah, atas usaha beliau ini, maka gong dari Ubud Beliakan dan seterusnya itu dikirim ke Expo yang ada di Paris tahun 1931, di mana ide Cokordo, salah satunya ide Cokordo Gede Rai, sayang dari Puri hanya Ubud ikut sebagai penari dan membawa cangir. Yang terjadi juga pada saat itu berkat kolaborasi antara ide Cokordo Gede Agung Sukawati, Ampura itu juga Kedewot gitu, dengan Walter Spies misalnya, maka mulailah di Ubud dibangun yang namanya seni pertunjukan wisata. Seni pertunjukan wisata itu adalah seni yang dikemas secara khusus untuk kepentingan wisatawan. Nah, dulunya sebelum itu jadi kemasan kan wisatawan itu datang, ya kalau kebetulan ada acara, ada keramaian, barulah dia bisa melihat karya. Karena konteksnya dalam konteks siapnya. Sedangkan pada saat itu dimulailah dikemas yang namanya seni pertunjukan wisata. Yang menarik juga saya melihat bahwa satu contoh itu yang disebut legong itu adalah gambaran dari tata krama etika
Puri menerima tamu. Itu begini, misalnya tunjuk legong awalnya itu pasti diawali dengan gila penggunaan taksu. Barulah kemudian tabu gening atau gening petegak. Lah itu ada dari penyangkutan pada labor, pakenet. Lah itu ada baret, ada oleh tamu lilingan, lalu topeng tua dan diakhiri dengan gila pengeluar. Nah ini menarik sekali bagi saya ketika mau melakukan calon itu ya. Jadi yang pertama gila itu namanya gila pengundang taksu itu untuk menyambut para tamu yang datang ke puri. Nah, dulu biasanya orang itu macam makan juga nih, itu menyambut orang-orang yang datang tamu ke puri dalam suatu kegiatan perkara. Nah setelah itu kamu duduk disuguhkanlah bahwa puri itu memang sudah siap menerima kamu dengan jalan mempertunjukkan bagaimana tabuh kreasi itu dimainkan secara apik. Ya, ini taruhan sebenarnya kalau gening petegak itu banyak berarti dikasih paling siap. Makanya penabuh itu tidak berani main-main, harus ngas tabuh. Ini perlu karena menunjuk ini juga ada secara simbolis menunjukkan bahwa karya di puri itu betul-betul siap. Nah setelah itu setelah menyatakan karya siap melalui gening petegak secara simbolis, barulah tamu itu diucapkan ada ucapan selamat datang dengan mempertunjukkan tari cebes, tari gabor itu sebagai tari selamat datang untuk menyambut para tamu. Nah setelah itu akan disuguhkan bagaimana seorang kesatria di puri, misalnya putra raja, gagah perkasa dan pemberani, yaitu melalui tarian baris. Setelah tarian baris akan ditunjukkan tari duet kelilingan, misalnya atau tari duet yang lain, untuk menunjukkan bagaimana keharmonisan yang terjadi antara raja dengan permaisuri, antara putra mahkota dan suri, sebagai contoh atau teladan kepada masyarakat. Seharusnya kalau sudah berani berkeluarga harus tunjukkanlah keharmonisan. Nah setelah itu baru ada topeng tua. Topeng tua ini menggambarkan bahwa wanitanya puri, penasehat raja. Jadi yang orang yang bijak. Jadi kalau ada sesuatu, inilah penasehat. Biasanya di puri ada bagawan memiliki bagawan sebagai penasehat raja. Nah setelah itu selesai, diakhirilah dengan gila penglebar-lebar, tapi sudah selesai. Misalnya begitu mendengar tamu itu orang betul dilihat. Artinya karya pun terus dan sukses. Nah, jadi itu yang digambarkan. Bukan hanya sekedar orang tadi apa nih, tadi apa ini, bukan sekedar. Ya dengan masuknya misalnya dengan mulainya legong di Ubud, itu memang di Ubud juga sangat terkenal tahun 30-an, yaitu menjaga kualitas dengan mendatangkan pelajar legong, misalnya Nadu Rai dari Sulawesi yang di Puri sering dipanggil dengan istilah derai itu artinya Nadu Rai untuk meminta legong. Nah kemudian tabuhnya juga didatangkan Pak Lodring. Ya gamelan yang digunakan itu adalah gamelan namanya Semar Bubleng. Dan sekarang kalau saya tidak salah dulu disimpan di Pulisaran Kau, Kadenge. Nah itu yang pertama-tama tadi. Bahkan saya terkejut belum mendengar rekaman di sini. Tadi saya gamelan di Ubud. Ya benar gamelan itu. Gendengnya Pak Lodring. Nah itu begitulah raja itu pada zamannya itu untuk bagaimana caranya membina para penabuh menari kuil turi akan kualitasnya. Karena biasanya selain meriahnya, ketika raja berkunjung misalnya akan membawa jenis kesenian. Yang salah satu contoh ketika Raja Ubud berkunjung ke Gianyar ini menurut penjelasan dari almarhum anak Raka Sabo, Raka Sabo bahwa Legong Ubud lah yang pertama memakai baju putih. Itu kata Raka Sabo menyaksikan di Puri Gianyar. Nah, legong kata kebetulan masih ada itu legongnya, diantaranya Putu Chandri, ada Mbok Gadung, dan sebagainya. Sekarang saya agak lari-lari sedikit.
Nah demikian seterusnya. Selain Legong itu tahun 1939 muncullah Genggong, karena Tuan Bonet yang tinggal di Puri Kantor itu di Loteng itu biasanya mengadakan party, mengadakan teman-temannya minta tahu dia, makanya panggillah anak Raja Camam, Bang Haji Somo almarhum untuk membentuk sebuah Genggong sebagai tabu instrumentalia ini. Nah dibentuklah namanya sebuah Genggong Catur Wangsa Budaya di Genggong ini juga sering main, saya sering ikut waktu itu di Puri Tokodo, di Puri atau kadang-kadang di hotel Campuan jika ada zaman makan malam. Nah kemudian seni pertunjukan di Ubud tiba-tiba saja menjadi terkaget-kaget lesu ketika adanya pendudukan tentara Jepang karena dilarang berkumpul. Para seniman dari takut untuk bermain karena dilarang, dicurigai. Nah, waktu itu saya sempat waktu dia masih ada itu di antara makhluk kan ya, saya yang di Padang Negara. Beliau mengatakan, "Nabi bilang itu, atau tadi ini enggak gobloknya, karena takut akan ditangkap dan ya, dipenjara kedudukan." Nah, lesu sampai zaman kemerdekaan. Singkat cerita, tahun setelah kemerdekaan perlahan-lahan hidup kembali mulai dari riwayatnya. Kemudian tahun 56 sudah nama seorang etnomusikolog yaitu Dr. Metalurg ke Ubud ke Ubud mencari pelatih kampung untuk gamelan Bali yang ada di UCL. Nah pada waktu itu dia cerita langsung pada saya di Baltimore dulu. Katanya ketika di Puri Saren tukaknya Cokoda dan Asep memang tidak Cokoda Putra yang baru umur 3 bulan. Nah dari sana kemudian atas saran beliau dipilihlah Cokoda Agung Mas untuk mengajar di UCL dan didampingi oleh Pak Mayang Gandre dari Kelihatan. Nah begitu seterusnya singkat cerita setelah itu muncul kembali gong yang tadi, kemudian ada gong yang satu lagi sehingga cerita yang digunakan untuk seni pertunjukan wisata itu adalah namanya gapor. Ada juga dengan lakon Sugribo Subali, Junoko Sunda itu dimainkan di Ancasadi dan penarinya juga ada Bonbona Pak Takul dari Papua, wajib resep dari Mas dan pelatih tabuhnya itu Pak Glebek dari Topati dan juga ada Pak Gede Manik di Buleleng, karena ada hubungan dengan Buleleng. Nah singkat-singkat saja setelah itu muncul drama gong. Di Ubud juga pernah ada drama gong. Latihannya di Balai di Balai Kreaso dan judulnya adalah Sakuntala. Nah kemudian ada satu peristiwa ketika Ubud diadakan lomba gong kebiar itu agak ricuh, di Mandela saya itu. Dan kita membentuk satu gong karena Ubud mau WO pada saat itu karena ada kangkong yang aktif di junjungan tempat yang dekat dan disebut di dekat dipilihlah yang muda. Nah, saya memilih atas saran berkelput Kai Darmawan saat itu dipilihlah teman-teman yang penabur yang waktu di SMP Manosko, Mandela dan Pak Ayo dan seterusnya. Ya timbullah setelah itu ini dihidupkan kembali disebut dengan gong sade budaya, di mana anggota-anggotanya dipanggil dari 12 Banjar. Itu terus berkembang dan yang penting juga pada saat itu tahun bulan Mei 1908 saya menyarankan kepada Tidak Jodoh ada gamelan baru. Kebetulan saya asistennya Pak Trate dan waktu itu ada gamelan namanya Semara Danau, bukan Semarang Danau. Dari Semara Danau, nah sekarang Semarang Danau. Semara itu adalah asmara. Danau itu menurut Pak Trate dia itu seorang dermawan memberikan kemungkinan untuk menggarap. Nah dibelilah gamelan itu di bawah Ubud. Nah dia coba putra ya beli. Dan kebetulan saya melatih detiknya, baik gending sebab gulingan. Nah gamelan itu muncul karena pada saat PKB biasanya di Asti atau isi menggunakan 3 baru gamelan di depan. Ya di samping Semar Guling saya itu di sininya kalau gede. Nah sering terjadi kita perpindahan itu
lantang kontek, saling kontek. Nah muncul keken karena menjadi musik digabunglah kemudian dengan nada menjadi dengan video nada sehingga menjadi gamelan serangan kanan. Nah demikian juga pada saat itu saya mengarahkan kepada penari. Nah ini kan tinggal ya ada senang mau pakai makanya keken karena bangsa tidak kaya. Nah kita latihlah kambuhannya. Jadi itu dengan iringan serangan ini. Yang lain sekelompok kita remaja misalnya kita bangun kembali ke tantria. Barunya sudi itu baru ke tantria yang kita bangun tapi kedua di PKB karena memang dulunya ke tantria ada di seperti itu yang kita bangkitkan. Nah lakon itu terkenal lagi sebenarnya. Nah singkat cerita selain akte dari suara dan segala yang lain baik itu sanggar maupun yang ada bermunculan. Bermunculan dan sehingga bisa diajak saji hampir tidak pernah absen secara gamelan numpuk di sana tiap hari dengan tiap sekolah di sana ada yang Senin, Sabtu, Jumat itu dengan berkurang. Di tempat lain banyak lagi itu baru muncul dengan ramai sekali ini apa kataannya. Nah selanjutnya, nah ini bumi tompok lupuk. Pandemi COVID-19 ini betul-betul jadi isu mati. Nah. Ada untungnya juga kalau misalnya dulu saya pulang Ubud setengah mati untuk bisa sampai karena macetnya. Ya. Tapi sekarang leha-leha kalau sementara kita pusing sendiri seniman tidak. Nah ini homestay kosong, hotel kurang jadi masalah. Sehingga banyak dari teman-teman yang dulunya mengandalkan berkesenian di hotel baliklah penghidangan itu ada yang jualan kecil-kecilan, ada jualan online dan macam-macam. Yang penting bisa hidup. Tapi ini bukan berarti bahwa yang pertunjukan itu mati, tapi harus carikan jalan bagaimana menyikapi era baru ini. Misalnya nanti perlu kita bisa lakukan seni virtual. Nah sedikit karena ada jalannya satu terakhir. Setelah kepada Mas ngajar itu di UCL kan UCL itu kan kampus jadi masuk dunia akademis ya dikajilah yang Bali itu kemudian saya ke San Diego ikut mengajar nah Sudi juga Vancouver dan teman-teman yang lain misalnya Cokro Putra pernah mengajar di Den Haag di kedutaan menari dia dan itulah bagaimana Ubud menjelajah dunia melalui seni pertunjukan itu. Nah, itu kira-kira kan misalnya karena kita punya waktu sangat terbatas, mudah-mudahan ini bisa memberikan satu pemantik untuk kita diskusi. Yang jelas bahwa dari sejak awal Ubud itu berdiri, Ubud itu ya ubat bumi tengah karena adanya sudah ditanamkan fondasi-fondasi maya itu melalui Panjidatuka di kesenian ada Manang-Walang yang di atas dalam pelepasan dan seterusnya yang di Puri yang ada dengar itu namanya Dharma Satria. Jadi putra putri raja itu wajib belajar kesenian apakah dari kambu atau sastra itu sebagai dharmani seorang satria itu didikan yang sangat dan bagus sekali. Nah kira-kira kurang lebihnya itu yang saya katakan dulu, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran secara singkat dan tentu sekali lagi ini hanya gambaran singkat belum detail betul karena masih banyak hal-hal yang harus kita ulas dan mudah-mudahan pada kesempatan yang lain bisa kita lakukan. Terima kasih waktunya saya kembalikan karena temanya adalah jelajah Ubud jelajah Ubud dalam gegap gempita seni pertunjukan Bali bahwa dengan fondasi maya ini Ubud itu mengembangkan diri, punya identitas. Ya tentu barangkali dalam arti ada harapan dari Puri misalnya, mari kita tundukkan dunia ini dengan kasih sayang dan